Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita masih dapat melaksanakan pembelajaran di video materi gas turbin engine untuk kelas 11 AP1 dan kelas 11 AP2. Melanjuti materi yang sebelumnya, karena kita telah membahas di materi yang sebelumnya itu macam-macam dari gas turbin engine, yaitu turbojet, turboprop, turbofan, dan turboshaft. Lalu pembahasannya, perbedaan dari turbojet, turbofan, turboprop, dan turboshaft itu apa. Lalu kemudian komponen utamanya. Nah, di komponen utamanya ini, air inlet, kompresor, combustion, turbin, dan exhaust. Itu di kompresor, combustion, dan turbin dibagi lagi menjadi beberapa macam, beberapa jenis. Untuk yang pertama kita bahas kompresor terlebih dahulu. Jadi faktor terbesar yang mempengaruhi bentuk konstruksi dari setiap motor turbin gas adalah tipe dari kompresor yang digunakan, yang ditentukan pada saat perencanaan. Dari segi tipe kompresor yang digunakan tersebut, maka motor turbojet ini dapat dibagi menjadi dua macam. Ini contoh penggunaan pada motor turbojet. Kalau jenis kompresornya sama, ada kompresor sentrifugal, ada kompresor aksial, dan yang ketiga itu ada gabungan jenis dari si kompresor sentrifugal sama si kompresor aksial itu digabungkan menjadi satu bagian dengan nama kompresor sentrifugal aksial, seperti itu. Selanjutnya kita bahas motor turbojet dengan kompresor sentrifugal, yaitu suatu motor turbojet dengan kompresor sentrifugal. Dapat dilihat pada gambar 8, sesuai dengan namanya, motor ini mempergunakan kompresor sentrifugal yang berarti bahwa udara dimampatkan dengan gaya sentrifugal. Pemasukan udara atau air intake adalah merupakan saluran udara menuju ke kompresor yang direncanakan sedemikian rupa sehingga udara yang diperlukan untuk motor dapat terpenuhi dalam semua kondisi penerbangan yang diinginkan. Setiap penyumbatan atau kerusakan pada saluran ini akan sangat mempengaruhi prestasi atau kemampuan motor tersebut. Udara masuk dekat titik tengah impeller dari kompresor. Kemudian udara tadi dilemparkan keluar menuju alat diffuser, begitu kompresor memulai berputar. Kompresor direncanakan akan dibuat secara tepat dan dengan kesetimbangan yang sangat baik atau balance. Alat diffuser merubah energi kinetis udara yang meninggalkan kompresor menjadi energi potensial atau tekanan dengan cara merubah kecepatan menjadi tekanan. Selanjutnya bisa kalian baca di soft copy bukunya, ini penjelasan selanjutnya. Lalu kita langsung bahas ke yang jenis dari aksial. Motor turbojet dengan kompresor aksial. Kalau tadi jenis sentrifugal, sekarang pada motor turbojet yang menggunakan kompresor aksial, udaranya mengalir secara aksial atau lurus atau sejajar dengan sumbu dari motor tersebut. Bentuk dari motor tersebut agak panjang bila dibandingkan dengan motor turbojet yang menggunakan kompresor sentrifugal. Kompresor aksial beberapa tingkat. Prinsip kerja dari motor turbojet dengan kompresor aksial ini sama saja dengan kompresor yang sentrifugal. Namun, motor turbojet dengan aliran aksial ini mempunyai beberapa keuntungan. Nah, jadi dibandingkan dengan yang sentrifugal, si aksial ini mempunyai beberapa keuntungan.
Yang pertama itu bisa kita lihat, 1, udara mengalir dengan jalan yang hampir lurus melalui motor, sehingga energi yang hilang untuk merubah arah aliran akan berkurang. Yang kedua, perbandingan tekanan udara sesudah keluar kompresor dengan sebelum keluar kompresor atau pressure ratio akan lebih besar, karena kompresor dapat dibuat bertingkat banyak sesuai dengan kehendak para perencana. Yang ketiga, penampang dari motor dapat dibuat lebih kecil untuk kebutuhan volume udara yang sama. Di sini starter dihubungkan dengan kompresor tekanan tinggi. Tujuannya adalah untuk memperoleh beban yang ringan pada saat start. Jadi ini beberapa keuntungan jika kita menggunakan kompresor jenis aksial. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu specific fuel consumption, karena di sini turbojet, turbofan sebelumnya sudah dijelaskan ya. Nah, ini dia. Langsung masuk ke specific fuel consumption. Mungkin akan dibahas di materi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih telah menyempatkan untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dilanjut tonton video selanjutnya tentang pemakaian bahan bakar spesifik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.